Emang maki-maki mang. Seeng nangkup, Pak Dedi. Seeng nangkup, Musi Agung. Pak Dedi gak bisa bahasa Inggris. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngopi dulu. Oh, ngopi. Tapi itu kok kopinya tinggal dikit, ntar orang pada komplain. Jangan khawatir, Bang Iwan. Ada isi ulangnya. Waduh, bener-bener. Apa katanya itu sampai 2 begitu? Biar nggak hujan gede. Enggak, biar nggak hujan gede. Apa urusannya? Dan kemarin Bang Iwan yang bilang kalau saya kurang ngopi, hujan gede. Itu mah istilahnya, Mang. Udah kita mulai lah. Oke lah. Gas, Mang. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di channel YouTube Mang Uday TV. Terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita. Apa ini kita yang akan bahas ini, Mang Iwan? Kita cuman bahas 2 masalah doang nih, Mang. Oh, cuma 2 dikit atuh. Iya, dikit, tapi kayaknya sih bisa panjang. Oh, bisa panjang dikit. Pertama ada klarifikasi terkait laundry 450 juta. Ya, terus yang kedua? Nah, yang kedua tentang demo tambang, Mang. Aduh. Ah, Mamang kenapa? Kok malah aduh? Ya, bukan apa-apa ya, saya trauma ngebahas demo tambang teh. Trauma kenapa emangnya? Kita kan pernah ngebahas demo tambang yang di sana di mana Gedung Sate. Oh iya. Banyak yang salah paham, Mang Iwan. Kok salah paham? Kita kan ngebahas demonya, bukan tambangnya. Iya kan benar. Nah, tapi banyak yang komen itu malah menggiring apakah kita menyetujui tambang atau tidak. Apakah kita menyetujui keputusan KDF atau tidak. Saya kan cuma berusaha objektif, kan gitu. Ya kan emang begitu. Iya, yang kita bahas kan demonya, cara berdemonya, bukan cara menambangnya. Cara menambang mas saya nggak ngerti. Ya iyalah. Udah langsung aja lah. Oke lah, tanpa basa-basi, takut keburu basi, kita langsung aja ke video yang pertama. Tapi sebelumnya, seperti biasa, geser dulu. Baik, Bang Iwan, video yang pertamanya apa nih? Ada klarifikasi dari staf Pemprov Kalimantan Timur terkait laundry 450 juta, Mang. Oh, banyakkan klarifikasi ya provinsi itu. Kayak gitu deh. Kita langsung mainkan aja video pertamanya, Bang Iwan. Oke. Oke, play. Oke, jadi mungkin kita udah lihat ya yang di medsos selama anggaran 450 juta yang memang kita siapkan untuk belanja jasa cuci atau laundry keperluan rumah tangga untuk gedung-gedung pada rumah jabatan. Karena memang kalau kita lihat di data RUP itu memang nama nomenklaturnya itu belanja cuci atau laundry untuk kepala daerah. Padahal sebenarnya anggarannya diperuntukkan bukan hanya untuk jasa untuk laundry pakai kepala daerah, tapi untuk item-item atau rumah tanggaan yang ada di pada gedung di rumah jabatan. Misalnya kayak laundry karpet, laundry gorden, bed cover, taplak meja jamuan, dan rumah jabatan kan nggak hanya satu gedung itu aja ya. Jadi kita mengakomodir kebutuhan operasional 6 gedung yang memang setiap harinya dilaksanakan kegiatan-kegiatan di sana. Kan kita udah tahu ya kalau sekarang kan efisiensi kegiatan nggak ada di hotel. Jadi otomatis kegiatan seremonial, kedinasan, sosial, keagamaan, organisasi masyarakat itu dilaksanakan di gedung-gedung pada rumah jabatan. Jadi begitu banyak tamu masyarakat yang membuat acara, mengadakan acara, dan kami tidak memungut anggaran atau kami tidak memungut biaya operasional apapun. Jadi keperluan laundry itu tersebut tidak hanya untuk pakaiannya Pak Kepala Daerah. Jadi itu hanya di nama di RUP-nya saja. Nah, itu dia klarifikasinya, Mang. Oh, seperti itu, Bang Iwan. Nah, itu terus menurut Mamang gimana? Ya, jadi ini mah benar-benar klarifikasi ya. Bukannya membantah atau bukannya ngeles. Iya, dia bukan klarifikasi soal jumlah. Iya, karena kan dia bilang memang dananya seperti segitu gitu. Nah, iya. 450 juta. Nah, terus gimana tuh, Mang? Nah, kalau emang dirasa mereka sudah benar dengan anggarannya gitu ya, walaupun tidak masuk akal. Terus kenapa yang ditangkap oleh masyarakat justru berbeda gitu? Justru salah gitu. Nah, malah menimbulkan polemik gitu. Nah, apa masalahnya jadi? Apa tuh, Mang, masalahnya kalau menurut Mamang? Kalau menurut saya mah yang bermasalah itu
komunikasi politiknya, Mang Iwan. Emang komunikasi politiknya kenapa? Ya karena yang saya pernah dengar, Guru Gembul pernah membahas masalah Gubernur Kaltim ini. Nah, dia menyebutkan bahwa Gubernur Kaltim ini salah satu yang terburuk dalam hal komunikasi politik. Kapan dia bilang begitu? Iya, pada saat dia ingin membeli mobil itu yang 8,5 M dan dia memberikan klarifikasi, kata Guru Gembul itu klarifikasi yang buruk. Oh, dia bilang begitu. Nah, sekarang permasalahannya di mana sampai ada misunderstanding ya, anjay, understanding. Ada kesalahpahaman gitu antara anggaran yang tertera dengan anggapan masyarakat. Mana tuh masalahnya? Nah, masalahnya itu di itemnya. Mereka salah menuliskan item. Emang yang tertulis di situ itemnya apa? Ya kan di itemnya tadi disebutkan bahwa itu dana mencuci baju dinas kepala daerah. Iya, dia bilang begitu. Ya kan ternyata setelah dijelaskan bukan cuma baju, banyak yang harus dicuci kan gitu. Iya, semua disebut. Ya iya kan harusnya ada penjelasan atau itemnya diganti. Jangan apa namanya? Biaya laundry baju kepala daerah. Harusnya gimana itu, Mang? Ya harusnya di situ ditulis biaya laundry atau pencucian segala bentuk yang berbentuk kain yang ada di seluruh apa namanya bangunan gedung Pemprov termasuk tek-tek bengek. Apaan sih, Mama? Kenapa tek-tek bengek? Saya bingung nyari kata-katanya, Bang Iwan. Yang kepikiran cuma tek-tek bengek. Ya, jadi intinya mah masalah komunikasi lah ini mah ya. Ya iya, jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi kalau tidak mau dicurigai, ya jangan mencurigakan atuh. Eta. Terus untuk bisa komunikasi politik dengan baik gimana, Mang? Ya untuk komunikasi politik yang baik itu ya diawali dengan public speaking yang baik, yang bagus. Nah itu harus dilatih. Emang penting public speaking? Ya public speaking itu penting, Bang Iwan. Misalnya untuk anak sekolah, supaya dia berani tampil di depan kelas, misalnya mempresentasikan apa tugasnya. Buat di dunia kerja juga sama, supaya dia bisa mempresentasikan. Tadi bener Presentasi? ya itu di depan bos, misalnya di depan rapat. Nah itu penting. Oh iya juga ya. Ya harus diasah sejak dini. Sejak dini gimana ngasahnya, Mang? Nah ini saya ada contohnya nih, tolong disimak baik-baik. Ini video tentang apa, Mang? Ya pelatihan public speaking sejak dini. Sok atuh mainkan. Oke, play. Karaton Subang Larangna tos gaduh dangia. Berisik. Entong ada susuyan. Ini lain di Ima, di Wuwal. Malam mulutnya. Siang lagi bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, lagi di Sumedang. Iya, ada acara naon. Apa kelas pajajaran? Oh. Malam mulutnya kata si Hiang. Terus kumaha? Ulang, ayo ke sawah. Yang sama benar. Ulang, guyang. Allah belut. Allah keong. Allah bangkong. Kalau tutut, ewan tutut. Yuk ke danau. Allah lauk. Allah keyem. Allah lele. Allah ikan patit. Yuk ke gunung. Main di gunung. Main ke posotan. Yuk ulang
Tuh, Iwan. Contohnya public speaking yang dilatih sejak dini. Kenapa contohnya nih yang? Ya tuh saya mau ngambil contoh siapa lagi? Emang ada lagi anak kecil yang melakukan public speaking di depan ribuan orang gitu? Ada? Ya emang kayaknya sih nggak ada. Tapi ini kan bisa begitu tuh karena bapaknya gubernur, Mang. Ya kan itu mah cuman istilah kata kausalitas, sebab asal muasal, sebab musabab. Ya, tapi kan gubernur juga banyak. Mungkin ada yang punya anak masih kecil, tapi apakah mereka berani melakukan public speaking di depan ribuan orang? Ya, saya sih belum lihat, Mang. Enggak. Tapi di video sebelumnya Mamang kan bilang nggak mau membahas soal yang bersifat pribadi. Nah, harusnya yang bersifat kebijakan publik. Nah ini yang berarti kan bersifat pribadi ya tuh. Ini dalam rangka acara apa tadi itu pidato yang? Minangkala, Napak Tilas, Kerajaan Pajajaran gitu. Berarti kan kebijakan, bukan soal yang bersifat pribadi. Oh iya bener. Kudu terus. Nah sekarang gini, saya mau nanya sama Mang Iwan nih. Kalau menurut Mang Iwan, pidato yang itu terkonsep atau spontan? Uhuy. Ya, kalau kata saya mah spontan, Mang. Bocah kecil mana ngerti sih konsep-konsepan. Aduh, Mang Iwan ini kan sebagai penulis cerita ya, penulis skenario ya, walaupun cerita pendek, ya harusnya bisa lebih peka tuh ngelihatnya. Ya, emang kalau menurut Mamang gimana? Ya kalau menurut saya ini udah terkonsep, Mang Iwan. Ah masa sih, Mang? Bocah kecil kayak gitu mau malah ngerti konsep? Nih, waktu ulang tahun Bapak Aing, walaupun kita tidak membahasnya, tapi kan kita melihat saat Nihiang menari Jaipong bersama grup, bersama tim. Oh iya, saya lihat. Nah, di situ dia bisa menyelaraskan bagaimana gerakan sendiri dan bagaimana gerakan bersama timnya. Artinya dia mengerti konsep, itu aja intinya. Iya, kalau itu mana? Kalau ini buktinya kalau ini konsep tuh apa? Sekarang gini, kenapa saya bilang konsep? Mungkin karena hari sudah menjelang malam gitu, masyarakat sudah lelah dan sudah mulai menunduk melihat Bapak Aing mendengarkan Bapak Aing pidato, harus disisipkan penyegar, entertainment. Nah, Nihiang lah yang ditunjuk atau dinobatkan sebagai entertainnya seperti itu, tanpa maksud untuk mengeksploitasi, tapi melatih karena kan nggak panjang juga, nggak terlalu panjang juga dia pidatonya gitu kan. Oh gitu. Nah ini konsep dari acaranya. Kita lihat konsep dari pidatonya itu juga berkonsep. Ah masa gitu doang berkonsep? Sekarang kita simak. Sebelum dia berbicara, dia mendiamkan audiens. Cing katanya, balem mulutnya gitu kan. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa itu, Mang? Supaya audiens mendengarkan apa yang dia bicarakan nanti. Oh gitu. Ya, saya mau bicara. Itu trik untuk menarik perhatian. Bener-bener. Lalu dibuka dengan salam, pidato, isi pidatonya, dan ditutup dengan salam. Isi pidatonya pun terkonsep, Mang Iwan, nggak sembarangan. Apa buktinya kalau itu terkonsep? Ya pertama dia ngajak ke sawah, terus ngapain di sawah, terus dia ngajak ke danau, ngapain di danau, ngajak ke gunung, ngapain di gunung, ngajak ke laut, ngapain di laut. Jadi isinya itu tetap, yaitu mengajak ke suatu tempat dan bisa melakukan apa kita di tempat itu. Artinya nggak ngaca, nggak ujuk-ujuk dia ngomongin misalnya apa chicken nugget gitu atau seblak ceker, enggak. Jadi susunannya sama, tempat, terus kita ngapain di tempat itu. Semuanya sama seperti itu. Itu kan artinya terkonsep. Oh iya bener. Iya. Ternyata anak sekecil itu ngerti konsep juga ya. Nah, kita jangan kalah sama anak-anak. Masa dia aja terkonsep, kita acak-acakan dulu. Kan itu memang sengaja konsep kita kan emang acak-acakan. Sesuai dengan rapat kita konsultasi hari ini, hak angket sudah kita terima yang diusulkan oleh 6 fraksi ya, dan ini akan kita masukkan ke dalam
membentuk. Teman-teman, mantap. Rudi Masud, inilah bentuk marwah Kaltim yang sesungguhnya. Bukan dengan 8,5 M, bukan dengan 25 M. Suara rakyat, suara Tuhan, teman-teman. Hari ini Kalimantan Timur membuktikan kita akan kawal hak angket sampai paripurna, teman-teman. Mang, saya mau bahas demo tambang, tapi dari segi cara demonya aja, Mang, gimana? Oh, sekarang masalah cara berdemo. Iya, Nah, gini aja. Kan kemarin itu ada demo di Kaltim ya, di hak angket di DPR. Saya akan membandingkan demo yang di Bogor itu dengan demo yang di Kaltim. Jadi ini masalah demonya nih ya. Jangan melebar kemana-mana masalah demonya. iya cara demonya. Oke, saya akan mainkan dulu orasi pertama. Jadi demo itu ada dua tipe, bukan dua tipe ya. Ada dua lah istilahnya. Yang pertama itu masalah orasi, yang kedua entertainnya. Maksud entertain itu konten. Jadi ada orasi yang resminya gitu kan, dan ada orang-orang yang membuat konten pada saat demo itu demi apa? Demi menarik perhatian masyarakat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari yang segi orasinya dulu ya. Oke, saya mainkan dulu video yang dari Kalimantan Timur. Play. Sore ini kita nyore bersama-sama di DPRD Provinsi Kaltim, betul teman-teman? Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Kawan-kawan, saya mau mengutip dan mengingatkan sesuatu. Tadi di rapat, sebelum rapat malam ini, itu disiarkan secara langsung di YouTube. Bapak Ketua DPR kita bilang apa? Sepanjang sejarah itu tidak pernah ada hak angket. Saya mau bilang juga, Pak, sepanjang sejarah kami tidak pernah dilarang untuk titik kumpul di Islamik, betul teman-teman? Tadi dari Kalimantan Timur, biar sekalian langsung saja kita mainkan yang dari Bogor. Play. Di sini saya sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Sigudeg Group saksikan jalur tambang. Biar kami yang punya Toronton, yang punya kol desa tidak ditarik leasing, Pak. Benar, harapannya menggantungkan kepada kita agar kita terus berjuang di sini. Coba lihat saudara-saudara kita yang sekarang lagi mekprekan batu demi sesuap nasi. Nah, itu. Oh, gimana tuh, Mang? Tentang keduanya. Nah, kalau kata saya mah standar, Bang Iwan. Namanya orasi itu kan ibaratnya menyampaikan keinginan, menyampaikan aspirasi dengan argumentasi. Ya, dua-duanya standar. Artinya keinginannya disampaikan, argumentasinya pun ada. Jadi tidak ada yang salah lah dengan masalah orasinya di sini. Sesuai lah intinya. Hanya, nah, nanti di video berikutnya kita lihat gimana permasalahannya. Permasalahan apa? Ya di video kontennya itu, karena kan di masing-masing wilayah atau di masing-masing demo pastilah ada orang-orang yang membuat konten ya bertemakan demo untuk menarik perhatian massa. Oke, sok mainkan. Oke, kita mulai misalnya dari demo yang pertama ya, demo yang pertama waktu di Kalimantan. Pasti semua lihat video yang viral ini. Play. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya. Masa kantor gubernur dikawatin? Jangan dong. Jaga marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Ini marwahnya Kaltim. Jaga dong. Nah, iya, kantor gubernur dikasih kawat. Nah, itu. Oh iya, ini viral banget nih. Terus kita bandingkan dengan video konten demo yang di Bogor. Play. Emang maki-maki mang. Saya ngangkut, Pak Dede. Saya ngangkut, Musa Agung. Pak Dede gak bisa bahasa Inggris. Konten konten. Waduh. Pak Dede main raja-rajaan. Oh, jadinya Mamang nih maksudnya mau membandingkan dua video tadi gitu ya? Ini bermaksud membandingkan, iya jelas bermaksud membandingkan supaya apa? Supaya suatu saat kalau ada demo, nah
apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam membuat konten misalnya. Jadi keduanya dimaksudkan untuk konten. Ya, saya rasa mah itu konten, Mang Iwan. Karena kan kalau mau orasi ya harusnya di atas mobil induk, mobil induk pesawat, mobil itu orator lah gitu ya. Dua-duanya kan sama-sama viral. Bedanya di mana ini? Nah, di yang Kalimantan Timur cukup kreatif dengan memparodikan kata-kata dari gubernurnya saat klarifikasi saat mau membeli mobil 8,5 M. Parodikan. Kalau diparodikan sama aja ngeledek atuh. Yang nggak ngeledek atuh. Ya kan kayak melesetin ucapan gubernurnya. Tapi kan ini mengenai kebijakan. Yang dia bicarakan kan soal kebijakan gubernur membeli mobil 8,5 M. Nah, diparodikan dengan kebijakan gubernur yang memasang kawat berduri di kantor gubernur. Jadi yang diparodikan itu adalah kelakuannya apa ya? Tindakan dari gubernurnya, bukan personal gubernurnya. Beda dengan yang di Bogor kalau saya lihat. Apa bedanya? Yang di Bogor mah kan yang diprotes soal kebijakan Bapak Aing, tapi yang diserang pribadinya. Nah, ini kan janggal buat saya. Oh iya, itu mah urusan personal ya. Tidak bisa bahasa Inggris lah. Terus apa tadi raja-rajaan lah. Jadi yang diserang bukan kebijakannya gitu kan, tapi pribadinya. Nah, ini buat saya udah melanggar etika gitu. Gimana Mang letak melanggarnya tuh? Ya, kayak gini lah. Demo itu kan sama aja kayak kita meminta kepada seseorang yang kita demo itu untuk mengabulkan keinginan kita, kan gitu. Iya. Bagaimana keinginan kita akan terkabul kalau orang yang kita demo kita ledekin? Memohon dibantu tapi maki-maki. Ya kan? Mang Iwan dimintain duit sama anaknya, ya kan? Mang Iwan gak mau ngasih, anaknya demo, tapi sambil ngeledek-ledekin Mang Iwan, bakal dikasih nggak? Ya enggak lah. Ya enggak, diomelin malah iya. Jadi kalau misalnya meminta, memohon atau istilahnya ya kayak tadi mengajukan sesuatu, ya harus minimal kalaupun tidak bisa merayu, ya minimal dengan kata-kata yang baik lah begitu. Ya minimal ada argumentasinya lah. Tuh jadi aneh, masa minta sesuatu tapi sambil ngeledekin. Iya, itu rada aneh Mang. Iya. Gimana mau dapat simpati? Ya udah gitu di depannya tadi ketahuan banget kan ada yang nyuruh. Ayo Mang, maki-maki Mang. Iya itu. Iya udah jelas itu Bang, jadinya konten gitu karena ada yang nyuruh gitu. Iya, ada sutradaranya. Oke lah. Aduh, masih ada. Oh masih ada? Kalau nggak dikabulin ada yang mau pindah provinsi nih katanya Mang. Aduh, sok coba dimainkan videonya. Coba kita play. Kami lebih dekat ke Banten, kami lebih dekat ke Jakarta Pak. Ke Bogor itu kami 3 jam perjalanan. Betul. Sedangkan Pak tidak peduli terhadap warga kami di wilayah Bogor bagian barat. Izinkan kami pisah dari Bogor Pak. Oh, Nah itu Mang. gimana ceritanya? Gimana tuh kalau udah gitu? Ya tidak ada dalam aturan konstitusinya tuh Mang Iwan. Nggak ada dasar hukumnya gitu? Sebuah wilayah ingin memisahkan diri hanya untuk kepentingan sekelompok orang gitu. Kan tidak semuanya di daerah itu adalah penambang. Tidak semuanya bekerja di bidang pertambangan. Tapi kenapa daerah itu ingin dipaksa untuk berpisah hanya untuk mengakomodir orang-orang ini? Kan jadi aneh. Nggak ada regulasinya. Dan itu tidak pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi karena undang-undang yang mana yang membenarkan? Ya kayaknya mah mungkin mereka hanya meluapkan kekecewaan aja gitu Mang. Itu supaya didengar. Ya, iya. Coba kalau misalnya anak Bang Iwan, yang satu minta uang, nggak dikasih, terus tiba-tiba dia merajuk. Karena ayah nggak pernah ngasih, bukan nggak pernah, pelit ayah katanya susah banget kalau diminta uang. Besok saya akan ganti ayah aja. Waduh, jangan atuh. Dia nyari papa baru.